Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Kali ini kita akan membahas chapter 2, yaitu derivative of function with one variable, ya, atau derivasi dari fungsi dengan satu variabel. Ya, seperti itu. Dalam kesempatan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana properties dari suatu derivasi. Ya, seperti itu. Jadi untuk yang bagian pertama, ya. Baik, yang pertama adalah first derivative. Derivasi yang pertama. Oke, kita lihat bagaimana filosofinya kok itu ada yang disebut derivatif. Misalnya ada suatu fungsi y sama dengan fungsi x. Jadi y itu sama dengan fungsi x. Dalam kurung itu ada x, berarti variabelnya cuma satu, yaitu x. Kalau di dalam kurung ada banyak, x1, x2, x3, maka variabelnya ada banyak juga. Oke, artinya apa di sini? Interpretasinya bahwa yang mempengaruhi y itu adalah x di sini. Oke, misalkan y ditambah delta y seperti itu, maka itu sama dengan fungsi x ditambah delta x. Bisa masuk ya? Ya, kalau y-nya saja itu berarti fungsi x, berarti y plus delta y berarti adalah fungsi dari x ditambah perubahan x. Ya, seperti itu. Lantas kalau yang sebelah kiri y-nya ditendang ke kanan, ya seperti itu, sedangkan kita ketahui y adalah fungsi x, maka delta y sendiri itu adalah fungsi x plus delta x dikurangi fungsi x. Ya, seperti itu. Sehingga selanjutnya kalau kiri dan kanan itu dibagi dengan delta x, maka delta y per delta x itu adalah atau sama dengan fungsi x plus delta x dikurangi fungsi x dibagi delta x. Nah, ini kan diferensial ya. Lantas bagaimana kalau yang di bawah itu delta x itu mendekati 0? Ya, jadi pergeserannya kecil sekali. Nah, seperti itu. Delta y per delta x itu kan interpretasinya bahwa berapa sih y itu akan berubah ya ketika x berubah, akan seperti itu. Lantas bagaimana kalau perubahannya x itu kecil sekali? Kecil sekali. Ya. Apa bahasa Jawanya monil atau ya. Sehingga delta x itu mendekati 0. Maka itu artinya sama dengan kita mencari dengan pendekatan limit ya. Limit delta x mendekati 0 dari delta y per delta x. Nah, seperti itu. Karena kita sudah tahu kan kemarin kalau delta y per 0 itu nggak boleh. Tetapi kalau delta y per delta x, tapi delta x-nya perubahannya kecil sekali. Sehingga delta x mendekati 0, maka itu dibolehkan. Sehingga limit delta x mendekati 0 dari delta y per delta x sama dengan, sama dengan dy. Kalau Anda lihat notasinya, ya. Kalau Anda lihat notasinya, tadinya delta y maka menjadi d. Ya, seperti itu. Sehingga dy per dx.
Jadi dy per dx itu sudah berarti mengandung limit delta x mendekati 0. Ya, seperti itu. Sehingga sama dengan delta y per delta x sama dengan fungsi x plus delta x dikurangi fungsi x per delta x. Dengan demikian, artinya dy per dx itu bagian dari delta y per delta x. Ya, seperti ini. Delta y per delta x itu apa? Diferensial. Seperti itu. Sedangkan dy per dx-nya sendiri apa? Itu adalah derivatif. Artinya apa? Derivatif itu adalah bagian dari diferensial. Bagian yang seperti apa? Ketika diferensialnya itu limit delta x mendekati 0. Ketika delta x-nya mendekati 0. Ya, seperti itu. Jadi derivatif atau notasinya dy per dx adalah bentuk khusus diferensial delta y per delta x ketika atau di mana delta x-nya itu mendekati 0. Oke, jadi sekarang bisa dipahami ya apa bedanya diferensial dan derivatif. Ya, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya derivatif itu bagian dari diferensial. Oke, jadi diferensial yang lebih khusus di mana delta x-nya mendekati 0. Oke, kita lanjut. Misalnya saja fx sama dengan 5x plus 2. Oke, maka untuk mencari dy per dx, maka kita cari dengan cara limit tadi. Ya, seperti itu. Sehingga limit delta x berkaitan 0 dari delta y per delta x itu sama dengan dy per dx. Itu sama dengan tadi kan fx plus delta x. Ya, seperti itu. Fx plus delta x. F di dalamnya x tapi plus delta x. Maka 5 di dalamnya itu tidak hanya x, tetapi 5 kali x plus delta x plus 2. Ya, itu fungsi utamanya. Fungsi yang sudah ada delta x-nya dikurangi fx. Fx-nya itu apa? Ya 5x plus 2 dibagi delta x. Sehingga kalau dibuka kurungnya 5x plus 5 delta x plus 2 minus 5x minus 2 per delta x. Seperti itu. Sehingga 5 delta x per delta x itu sama dengan 5. Ya, seperti itu. Ya, karena kan ini 5x kecoret dengan minus 5x, 2 kecoret dengan minus 2. Sehingga yang tersisa apa? Ya 5 kali delta x dibagi delta x sama dengan 5. Dengan demikian maka derivatif atau turunan pertama dari 5x plus 2 tentunya dengan penandanya x ya, dy per dx, maka itu nilainya sama dengan 5. Ya, seperti itu. Yuk kita lanjut. Selanjutnya sebenarnya gunanya untuk apa toh derivatif itu? Interpretasi nyata dalam grafik, nilai derivasi itu adalah tangen atau slope dari garis yang menyentuh pada titik bawah dari fungsi yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi yang menaik, kalau Anda lihat ini yang sebelah kiri, fungsi yang menaik seperti itu, yang hitam ya gambarnya. Yang hitam ini adalah fungsi yang menaik.
Seperti itu. Maka ketika kita mencari nilai derivasi pada suatu titik, pada suatu titik, maka itu nilainya sama dengan kemiringan garis yang menyinggung pada titik tersebut. Jadi sama dengan tangan dari kemiringan garis yang menyinggung. Jadi tangan dari kemiringan. Ya, seperti itu. Sedangkan yang kita ketahui, yang namanya tangan itu nilainya semakin membesar kalau semakin tajam kemiringannya. Ya, seperti itu. Dan semakin kecil kalau semakin merunduk atau semakin datar. Seperti itu. Sehingga kalau datar persis horizontal, maka kemiringannya adalah 0. Ya, seperti itu. Semakin mendongak ya, atau semakin tajam, kalau kita menggoes itu semakin menanjak, maka ya kemiringannya semakin besar, maka tangannya semakin besar. Ya, nilainya. Ya, seperti itu. Makanya di dalam gambar mikroekonomi kemarin kan pernah saya sampaikan bahwa sederhana saja untuk mencari derivasi, untuk mencari marginal. Ya, derivasi itu kan adalah marginal terapannya kalau dalam satu fungsi. Marginal produk, marginal utility, ya, seperti itu. Maka tinggal tempelkan saja ya satu garis pada suatu titik yang dimaksud. Ya, seperti ini. Contoh yang sebelah kiri tadi yang sudah saya lingkari yang merah, garisnya ketika menaik, maka kita tempelkan satu titik, garis pada satu titik, seperti itu. Maka ketika garisnya menaik, ya seperti itu, maka tangannya juga positif. Seperti itu. Dan sekali lagi, kalau mendongak, semakin tajam, ya tangannya semakin besar karena sudutnya semakin besar. Dan ingat, walaupun menaik, tapi menaiknya itu ya tidak konstan seperti itu. Contohnya ini kalau semakin ke kanan, ya yang gambar paling sebelah kiri ini semakin ke kanan, maka semakin merunduk itu garis singgungnya. Kenapa? Ya karena kurvanya tidak linier. Kurvanya non-linier. Sehingga kurva non-linier itu ya slope-nya tidak akan konstan, akan berubah-ubah. Ya, seperti itu. Oke, sehingga kalau misalnya kita gambar seperti ini. Nah, seperti itu. Garis hijaunya itu akan berubah-ubah. Ya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kalau garisnya menurun? Nah, Anda lihat ini gambar yang tengah, garisnya menurun, kasih saja titik, satu titik pada saat dia menurun, seperti itu, dan dari titik itu tempelkan garis singgung. Ingat, garis singgung. Jadi garis yang menyinggung. Mungkin kalau gambarnya saya ini kelihatan memotong ya, tapi yang namanya itu yang saya maksudkan adalah menyinggung. Jadi ditempelkan tidak memotong, tetapi menyinggung. Kalau Anda lihat di sini, miring, tapi miringnya menurun. Kalau tadi naik, ini menurun. Itu sesuai dengan garisnya. Kalau garisnya nurun, ya miringnya nurun. Ya, seperti itu. Oke. Sehingga nanti kalau tangannya itu dari garisnya menurun, maka bagaimana? Menjadi negatif. Sama juga. Kalau menurunnya tajam, ya tangannya semakin besar, tapi besarnya negatif. Kalau menurunnya mendatar, seperti itu, atau merunduk tidak tajam, seperti itu, maka ya nanti akan mengecil, tapi tetap negatif. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau titiknya itu mengalami
bagaimana kalau slope dari suatu garis yang mengalami maksimum. Maksimum berarti di puncak ini ya. Seperti itu. Kalau di puncak ini, kalau kita tempelkan garis singgung, maka garisnya akan mendatar. Ya, seperti itu. Nah, kalau garisnya mendatar, ingat mendatar itu bagaimana? Mendatar itu, kalau persis horizontal ya, mendatar itu tidak naik juga tidak turun. Tidak naik juga tidak turun. Berarti bagaimana? Kalau naik positif, kalau turun negatif, tapi tidak naik tidak turun, berarti apa? Tidak positif, tidak negatif, berarti apa? Nol. Ya, seperti itu. Atau sesuatu yang ekstrim ya, seperti itu. Misalkan saja saya menggambar kurvanya pada saat dia mengalami minimum, misalnya sini. Nah, sehingga garis singgungnya ini anggap saja mendatar ya, seperti ini, bukan menurun ini. Ya, anggap saja mendatar seperti itu. Maka juga sama kalau misalnya horizontal persis ya. Ya, tidak naik, tidak turun garis singgungnya, ya tidak dongak, tidak menurun seperti itu, maka bagaimana? Ya maka slope-nya itu nilainya adalah 0. Kenapa? Karena tangan dari suatu garis yang tidak mempunyai sudut ya 0. Seperti itu. Oke, artinya apa? Yaitu tadi bahwa derivasi dari derivasi dari suatu fungsi, ketika fungsinya itu gambarnya naik, maka pasti bernilai positif. Kalau derivasi dari suatu fungsi dan ketika digambarnya itu turun, maka bernilai negatif yang tengah ini. Nah, oke, saya gambar lagi versi yang lainnya. Nah, seperti ini ya, misalnya saya kasih warna biru deh. Nah, misalnya yang pertama ini pola yang hampir sama dengan yang pertama, naik tapi seperti ini. Sama. Nah, itu juga naik seperti itu. Prinsipnya pokoknya dari kiri ke kanan naik. Ya, seperti itu. Kalau naik seperti itu ya bagaimana? Ya positif sama. Cuman kalau ini semakin ke kanan semakin curam. Kan gitu ya. Kalau yang sebelumnya semakin ke kanan semakin merunduk. Atau kurva yang tengah seperti ini. Nah, ini kan juga versi yang menurun nih. Cuman bedanya kalau yang ini yang garis biru dia semakin ke kanan semakin curam. Berarti negatifnya semakin besar. Tapi kalau yang hitam ini negatifnya semakin ke kanan semakin kecil. Ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi, makanya kalau mencari suatu fungsi dan fungsinya itu kita cari maksimum atau minimum seperti itu maka mudah. Kalau kita paham derivasi, maka carilah apa? Derivasi pertamanya sama dengan 0. Karena 0 itu pasti ekstrim. Derivasinya kalau 0 ya. Berarti dia bisa maksimum, bisa minimum. Nah, itu ada dua kemungkinannya. Bisa maksimum, bisa minimum. Tapi kan sama-sama ekstrim keduanya. Ya, seperti itu. Bagaimana lebih lanjut ya nanti kita akan ada bahasanya. Bagaimana mencari maksimum betul atau minimum betul. Ya. Bukan sekedar ekstrim, tapi kita mencari maksimum atau kita mencari yang benar-benar minimum. Oke, lanjut. Oke, sehingga kalau garis singgung itu kita ambil garis singgungnya seperti itu, maka kita bisa lihat di sini. Bisa lihat dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan kan itu delta X ya.
Jadi mendatarnya itu delta X positif, ya toh? Sedangkan naiknya itu delta Y. Lah tadi bagaimana? Derivasi itu delta Y per delta X. Positif dibagi positif, bagaimana? Hasilnya positif. Sedangkan yang tengah, kalau kita ambil garis yang menurun, ya garis singgungnya, kita ambil saja garis singgungnya, maka dari kiri ke kanan itu menurun. Sehingga bagaimana? Delta Y-nya negatif. Oh, ini belum saya kasih negatif positif ya. Ini adalah ini positif, ini positif. Ini negatif, ini positif. Ya, seperti ini. Selanjutnya yang tengah itu karena menurun berarti delta Y-nya negatif, karena ke kanan maka positif. Ya, seperti itu. Sehingga bagaimana? Delta Y per delta X adalah negatif. Karena negatif dibagi positif. Nah, bagaimana kalau yang paling kanan ini? Ini kan kita ambil dari garis singgung ketika garis itu mengalami puncak atau maksimum. Anda lihat di sini delta Y-nya nggak ada, sehingga delta Y-nya sama dengan 0. Karena mendatar persis horizontal. Ya, seperti itu. Sehingga bagaimana? Delta Y per delta X. Delta Y-nya adalah 0. Delta X-nya adalah positif. Seperti itu. Maka delta Y per delta X itu adalah 0. Positif, 0 dibagi positif, maka sama dengan 0. Oke, kita lanjut ya. Nah, itulah prinsipnya dari suatu fungsi yang menaik, menurun, terus mengalami puncak, mengalami minimum atau mengalami lembah seperti itu. Maka dia mempunyai slope yang kita bisa peroleh dari derivasinya itu. Kalau naik adalah positif, kalau turun adalah negatif, kalau mengalami puncak atau lembah adalah 0. Ya, seperti itu. Selanjutnya properties. Properties itu adalah sifat-sifat yang melekat pada derivatif. Ya. Kalau turunan dari fx ditambah atau dikurangi gx, ya seperti itu, maka nilainya sama dengan ketika kita menurun satu persatu. F aksen X berarti fx itu diturunkan, dikurangi atau ditambah, G diturunkan terhadap X. Ya, seperti itu. Sehingga kalau notasinya lengkapnya berarti dfx plus minus gx dalam kurung dibagi dx sama dengan, kalau dipecah, fx-nya diturunkan dulu, gx-nya diturunkan dulu. Lantas hasilnya ditambah atau dikurangi. Nah, seperti itu. Itu adalah properties yang pertama. Sedangkan properties yang kedua adalah bagaimana kalau suatu fungsi dikalikan dengan konstanta lantas diturunkan. Maka itu nilainya sama dengan ketika konstantanya itu dikeluarkan dikalikan turunan dari fungsi D. Ya, seperti itu. Atau notasi lengkapnya adalah D dari C dikalikan fx dibagi dx sama dengan C-nya dikeluarkan dulu. C dikalikan fx-nya diturunkan dulu. Sehingga kalau sudah dapat hasil turunannya, maka dikalikan dengan C. Ya, seperti itu. Yuk, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah properties yang selanjutnya adalah
fakta dari derivatif. Ya, seperti itu. Kalau suatu fungsi itu nilainya sama dengan konstanta, ya seperti itu, maka turunan dari fungsi itu nilainya sama dengan 0. Ya, seperti itu. Logikanya sederhana saja. Bahwa kalau suatu fungsi itu nilainya konstanta, maka berapapun nilai x-nya, ya fungsinya itu bernilai konstanta itu sendiri. Contohnya fx sama dengan 5. Maka berapapun x-nya ya sama dengan 5. Artinya apa? Maka tidak akan ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan bagaimana? Berarti turunan pertama akibat adanya perubahan turunan pertamanya itu adalah 0. Atau kalau kita melihat delta Y per delta X. Jadi berapapun X akan berubah, Y-nya nggak akan berubah karena tetap 5. Kalau tadi contohnya adalah Fx sama dengan 5. Sehingga kalau kita notasikan JC per DX itu sama dengan 0. Ya, seperti itu. Contohnya saja yaitu tadi. Aduh, sorry. Contohnya yaitu tadi misalnya fx sama dengan 5. Nah, seperti itu. Maka diturunkan nilainya berapapun dari x, yaitu hasilnya sama dengan 0. Kenapa? Karena fx-nya sendiri itu nggak ada perubahan. Ya 5, 5, 5, 5, 5, 5, seperti itu. Oke. Makanya yang namanya fx sama dengan 5 ini, ya garisnya atau kurvanya berupa garis yang mendatar. Horizontal. Kalau horizontal bagaimana? Ya nggak ada perubahan terhadap y-nya. Sehingga delta y-nya adalah 0. Ya, seperti itu. Selanjutnya, fungsi x, kalau x-nya itu pangkat n, maka turunan dari fungsi x itu ya dikalikan e-nya dulu, n dikalikan x pangkatnya berdikurangi 1. Sehingga turunannya adalah n kalikan x pangkat n minus 1. Ya, seperti itu. Sehingga notasi lengkapnya D dari x pangkat n terhadap x. Seperti itu turunan x pangkat n terhadap x seperti itu, maka hasilnya adalah nx pangkat n minus 1. Ya, seperti itu. Contoh yang mudah saja seperti itu, fx sama dengan x kuadrat. Ya, Anda sudah di luar kepala ini karena yang sudah dapat di SMA berarti 2x pangkat 2 minus 1. Atau turunannya ya 2x. Seperti itu. Aturan yang lainnya adalah kalau dua fungsi yang bisa diturunkan, lantas keduanya dikalikan, makanya namanya product rule. Ya, aturan perkalian. Ya, seperti itu. Maka kalau F dikalikan G, lantas diturunkan, maka nilainya sama F aksen G ditambah G aksen F. Ya, seperti itu. Atau notasi lengkapnya D dalam kurung Fx kalikan Gx. Ingat kedua-duanya bisa diturunkan, dibagi dx, maka hasilnya adalah f aksen x dikalikan g fungsi x
ditambah G aksen X dikalikan F fungsi X. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Jadi kalau misalnya ini saja, misalnya F, aduh sorry, mesti saya lupa. Ya, misalnya adalah 2x plus 5. Ya, yang mudah saja, 3x kuadrat plus 3. Ya, seperti itu. Yang pertama fx, 2x plus 5. Ya, seperti itu. Yang kedua gx, 3x kuadrat plus 3. Ya, maka aturannya ya f absen g ditambah g absen f. Ya, seperti itu. Ya, dilanjutkan saja. 2x plus 5 itu turunannya 2. 3x kuadrat plus 3 turunannya 6. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Ya, sekarang aturan dari quotient rule. Aturan dari pembagian. Kalau ada dua fungsi, sekali lagi yang bisa diturunkan, F dibagi G, lantas F per G itu diturunkan, maka nilainya ini hampir sama dengan perkalian tadi. Ya, urut-urutannya F absen G. Kalau tadi kan plus ya, ini minus G absen F dibagi, ya ini bedanya. Dibagi yang bawah itu dikuadratkan. Ya, sehingga notasi apa namanya? Notasi lengkapnya adalah seperti yang di bawah. Jadi turunan dari fx per gx dari x seperti itu, atau terhadap x, sorry, maka f absen x kalikan gx dikurangi g absen x dikalikan fx dibagi gx dikuadratkan. Ya, seperti itu. Lantas yang selanjutnya bagaimana? Adalah chain rule. Aturan berantai. Ya, seperti itu. Aturan berantai ini diberikan atau bisa diterapkan ketika suatu fungsi itu mengandung fungsi yang lain. Ya, seperti itu. Contohnya, F besar itu adalah fungsi Y, tapi Y sendiri adalah fungsi X. Jadi fungsi di dalam fungsi. Ya, seperti itu. Sehingga df per dx itu sama dengan dfy per dy. Jadi turunan besar, fungsi besar tadi itu turunkan terhadap y dulu, baru dikalikan dengan dy per dx. Ya, seperti itu. Contohnya, ya contoh itu yang sederhana aja ya. Ya. Jadi misalkan F itu adalah 3y kuadrat plus 2y. Nah, seperti itu. Sedangkan y sendiri adalah 2e kuadrat minus 5e. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Ingat, ini F adalah fungsi y, sedangkan yang kedua y sendiri adalah fungsi e. Maka mudah sekali selama keduanya bisa diturunkan. F-nya itu kalau diturunkan terhadap Y bagaimana? 6Y plus 2. Y-nya sendiri bagaimana? 4X minus 5. Maka ikuti saja aturannya ini. Pertama diturunkan terhadap Y, terus selanjutnya dikalikan turunan Y terhadap X. Ya, seperti itu. Mudah ya?
Jadi diturunkan pertama berarti bagaimana? 6Y ditambah 2 dikali ya turunan Y-nya sendiri terhadap X-nya adalah 4X minus 5. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana kalau derivasi dari fungsi dengan eksponensial? Ya, seperti itu. Jadi fungsinya itu mempunyai atau dieksponenkan. Contoh sederhananya misalnya fx-nya sendiri itu adalah apa? 3e plus 2 misalnya. Terus ini ya y-nya sendiri adalah ya 3x 3x plus 2 wes ini pangkatnya 10. Seperti itu. Nah, kalau Anda nggak paham properties ini ya mau tanda ada ini kok pangkatnya 10 berarti 3x plus 2 dikalikan 3x plus 2 dikalikan 3x plus 2 kalikan 3x plus 2 sampai 10 kali, bayangkan. Tapi kalau tahu caranya ini atau aturannya ini ya mudah saja. Tinggal 10 itu menjadi pengalinya 10 dikalikan 3x plus 2 pangkatnya itu 10 tadi dikurangi 1 ya sudah pangkat 9. Beres, tapi ingat di dalam kurungnya itu ada 3x plus 2 maka harus diturunkan dulu sehingga dikalikan dengan 3 karena turunan dari 3x plus 2 adalah 3. Ya, sehingga aturannya adalah seperti ini. Ya, dikalikan dulu itu misalnya 10 dikalikan fx pangkat n minus 1. Tapi ingat di dalamnya diturunkan menjadi pengalinya juga. Ya, 3x plus 2 diturunkan menjadi 3. Oke. Kita lanjut. Yang sekarang adalah bagaimana kalau misalnya berupa logaritma fungsinya. Contohnya Y sama dengan log 10 dari U. Ya, atau log U dengan basis 10. Ya, dengan basis lognya 10. Di mana U sendiri itu adalah suatu fungsi. Maka hasil derivasinya itu mempunyai nilai log E dibagi U ya sekalikan DU per DE. Atau kalau ditulis dalam len 1/U dikalikan len 10 ya seperti itu dikalikan DU per DX. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, ingat ya. Log kalau Anda membaca lebih lanjut, log U itu kan log E itu kan sama dengan log E dibagi log U. Log E dibagi log 10. Ya, seperti itu. Log E.
Oke, selanjutnya ini akan menjadi kasus khusus kalau lognya itu dalam bentuk dalam basis E atau len, sehingga Y sama dengan len U, sehingga adalah len E dibagi U dikalikan DU per DX. Nah, kalau tadi log E, karena ini len ya menjadi len E. Ingat, len dari E ya E1. Karena len E itu kan sebenarnya adalah log E dengan basis E. Ya, berarti ya 1. Kan berarti E dipangkatkan berapa sama dengan 1? Sama dengan E. Pangkatkan 1 kan seperti itu. Sehingga len E per U dikalikan DU per DX itu sama dengan len E-nya sendiri adalah 1 seper U dikalikan DU per DX. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Bagaimana kalau fungsi eksponen kalau fungsi di dalam eksponensial? Kalau tadi fungsi dieksponenkan, tetapi kalau ini fungsinya itu di dalam eksponennya. Fungsi di dalam eksponennya itu adalah bagaimana? Ya contohnya saja 3 pangkat 2 X kuadrat plus 2. Nah, Anda lihat di sini. Fungsinya, eksponennya kan berupa fungsi ya, 2 X kuadrat plus 2. Ya, seperti itu. Jadi tidak hanya konstanta. Ya, seperti itu. Sehingga bagaimana? Nilai turunannya atau DY per DX-nya adalah A pangkat U. Kalau yang diturunkan adalah Y sama dengan A pangkat U. A pangkat U, jadi ditulis lagi A pangkat U len A, karena basis dari perpangkatannya adalah A. Len A dikalikan DU per DX. Nah, ya seperti itu. Ya. Bagaimana? Aduh, ya tinggal ditulis lagi ya. A pangkat U ya, ini ditulis lagi 3 pangkat 2 X kuadrat plus 2. Terus len A berarti len 3 kan gitu ya. Terus DU per DX. U-nya berapa? 2X kuadrat plus 2. Kalau diturunkan berapa? Ya 4X. Kan seperti itu. Berarti ini kalau ditulis lengkap, ini sebenarnya ada contohnya di terakhir ya. 3 pangkat 2X kuadrat plus 2 ya dikalikan len 3 seperti itu dikalikan turunannya dari U berarti 4X. Ya, 4X ini di luar dari len 3 loh ya. Ya, seperti itu. Ya. Berarti boleh ditulis ulang 4X dikalikan 3 pangkat 2X kuadrat plus 2 len 3. Makanya ini menjadi kasus khusus kalau bagaimana? Ya, kalau A-nya itu atau ini kok hilang ya kayaknya ya.
atau basis pemangkatannya itu adalah E. Jadi misalnya 3 ini dibagi E. Berarti nanti ketemunya len E. Len T adalah 1. Maka mudah. Enak banget. Maka hasilnya 4X dikalikan 3 kali 2 kuadrat plus 2. Ya, seperti itu. Ini kayaknya hilang ini kalau kasus khusus. Ya, jadi seperti itu ya. Kasus khususnya kalau misalnya A-nya itu adalah berupa E atau basis pangkatnya itu berupa E. Bilangan natural. Oke, yang selanjutnya adalah derivasi fungsi dengan eksponensial function. Function yang berpangkat. Ya, seperti itu. Jadi, misalkan Y sama dengan A pangkat U. Jadi, A-nya itu fungsi, U-nya juga fungsi. Ya, seperti itu. Maka ini ya campuran antara kedua properties tadi. Ya, campuran dari properties ketika apa itu fungsi mempunyai pangkat dan pangkat berupa fungsi. Ya, seperti itu. Sehingga turunannya adalah D per dx. Maka kita kerjakan 2 kali. Jadi U dikalikan A pangkat U minus 1 dikalikan dA per dx. Nah, ini yang pertama ditambah komponen yang kedua A pangkat U. Nah, ini kan tadi yang kalau eksponennya berupa pangkat ya. Sorry, kalau pangkatnya berupa eksponensial ya, seperti itu ya. A pangkat U. Nah, ditulis lagi dikalikan ln A dikalikan DU per DE. Ya, contohnya saja. Ya, misalnya 2x kuadrat plus 3x pangkat 5x pangkat 3. Nah, seperti ini. Aduh. Nah, seperti itu. Berarti bagaimana? Kalau misalnya Y-nya sama dengan itu, ya. Bagaimana? Ya diturunkan saja. Pertama berupa apa itu fungsi yang berpangkat dulu. Berarti bagaimana? 5x pangkat 3. Kan gitu ya. Sesuai itu. U dikalikan A. Ya, A-nya apa? 2x kuadrat plus 3x kan gitu ya. 2x kuadrat plus 3x kan seperti itu. Dipangkatkan, pangkatnya berkurang 1 dikurangi 1. Tuh, seperti itu. Ya, dikalikan. Ya, dikalikan. Bagaimana? Turunan A per dx. Ya, A-nya adalah kan 2x kuadrat plus 3x. Ya, berarti turunannya bagaimana? 4x plus 3.
Aduh, gak jelas. Ya, seperti itu. Terus dijumlahkan lagi. Ditulis lagi. Ya, makanya panjang. 2x, aduh. 2x kuadrat plus 3x pangkat 5x pangkat 3. Kan gitu ya. Dilenkan. Lennya adalah len A. Berarti 2x kuadrat. Aduh. Plus 3x. Ya, seperti itu. Dikalikan du per dx. Jadi atasnya itu diturunkan. Ini kali ya. Dikalikan lagi, atasnya diturunkan berarti 15 x pangkat 2. Ki opo sih kok angel tenan. Ya, seperti itu. Oke. Jadi memang agak panjang nih ya. Ya, seperti karena dia 2 kali. Kenapa? Karena fungsi berpangkat fungsi. Jadi aturan. Nah, ini kalau kita geser. Nah, ini aturan derivasi dari fungsi dengan eksponensial itu dicampurkan, ditambah dengan fungsi di dalam eksponen. Kenapa? Karena tadi itu adalah fungsi berpangkat fungsi. Ya, seperti itu. Oke. Jadi itu ya. Aduh. Oke. Ditambah. Ini 3x ya. 2x kuadrat ditambah 3x. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjut. Selanjutnya, fungsi derivasi dari trigonometri fungsi. Dari fungsi trigonometri. Jadi, kalau ada fungsi dari sin x, fungsi atau y sama dengan sin x, sin u, di mana u sendiri itu berupa fungsi, maka turunannya atau dy per dx-nya itu adalah cos u. Jadi kalau sin jadi cos. Cos u dikalikan du per dx. Ya. Jadi kalau misalnya ada misalnya y sama dengan yang mudah-mudah saja ya. Contoh itu yang mudah biar Anda paham. Yang sulit-sulit itu menjadi tugas dan ujian. Ya, maka turunan dari y atau y aksen seperti itu sama dengan ya sin menjadi cos. Cos u-nya adalah 2x dikalikan turunannya. Tapi ini turunannya ini di luar dari cos ya. Du per dx turunan dari 2x apa ya 2. Sehingga kalau kita tulis ulang ya 2 cos 2x. Ya, seperti itu. Lupa kok bisa? Jadi ada 2 kalikan cos 2x, bukan cos 2x saja. Ya karena 2x-nya sendiri diturunkan menjadi 2.
Kecuali kalau di dalam cosnya itu hanya mengandung X gitu aja. Bukan 2X, tapi X saja. Ya. Maka kalau sin X menjadi cos X. Selanjutnya, dengan pola yang sama, maka cos menjadi sin. Hanya saja bedanya, kalau cos itu diturunkan menjadi sin tapi ditambahi negatif. Ya, nggak usah saya tulis ya. Jadi misalkan Y sama dengan cos 2X, maka turunannya bagaimana? Turunan dari Y atau Y aksen atau dy per dx itu sama dengan minus sin 2X dikalikan 2. Atau kalau ditulis ulang, minus 2 kalikan sin 2X. Kenapa? Karena tadinya fungsinya adalah cos. Cos kalau diturunkan menjadi min sin. Ya, seperti itu. Selanjutnya, jika Y berupa tangan U. Ya, tangan U. Sekali lagi, U-nya adalah berupa fungsi. Maka turunannya atau dy per dx atau y aksennya itu sama dengan sepercos kuadrat U dikalikan du per dx. Nah, ini Anda bisa turunkan lagi aja sendiri. Ya. Kalau y sama dengan tangan 2x misalnya, y sama dengan tangan 2x berarti ya sepercos kuadrat 2x kan gitu toh. Tinggal ngikuti saja. Dikalikan du per dx. Du per dx-nya berapa? Ya 2. Karena 2x diturunkan menjadi 2. Atau sekan kuadrat U dikalikan du per dx. Ya, seperti itu. Atau Anda bisa mencari pendekatannya dari kalau tangan U itu kan sama dengan sin U per cos U kan kayak gitu. Sin U per cos U. Nah, itu berarti apa? Kita bisa pakai apa? Aturan apa? Aturan pembagian quotient rule. Atasnya ada sin U, pembaginya ada cos U. Nah, itu ikuti saja. Nanti maka hasilnya akan sama. Sepercos kuadrat U dikalikan du per dx. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah inverse function. Dy per dx itu sama dengan seper dx per dy. Ya, seperti itu. Dy per dx sama dengan seper dx per dy. Jadi kalau misalnya dy per dx-nya itu 5, kalau dibalik dx per dy, ya berarti menjadi 1/5. Percaya deh. Kan aturannya bagaimana? Seper dx per dy. Kan seperti itu. Jadi tinggal dibalik saja. Ya, tadinya di atas menjadi di bawah. Oke, mungkin itu saja bagian yang pertama biar Anda tidak pecah kepalanya. Kita latihan soal. Latihan soal akan saya berikan lebih lanjut di dalam Bismat ya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pencerahan dari pertemuan kita yang pertama. Nanti yang kedua kita melanjutkan bagaimana cara menggambar dengan memanfaatkan derivasi. Baik, dari saya cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.